Welcome back everybody, jumpa lagi dengan saya, saudara semuanya di seluruh Indonesia. Video kali ini saya khusus membahas tentang manakah investasi yang terbaik dibanding investasi. Apakah investasi emas, logam mulia yang terbaik, ataukah investasi-investasi lainnya di luar logam mulia ini. Jadi emas vs investasi lainnya, manakah yang terbaik dalam jangka panjang ya. Kalau setelah saya riset ya, saya mengamati, saya mempelajarinya ya. Setelah berulang kali saya katakan juga di video-video saya, dan saya juga didorong oleh beberapa rekan ya, beberapa orang yang selalu menanyakan tentang manakah yang terbaik antara investasi emas atau investasi yang lainnya. Nah, akhirnya saya perlu untuk menginformasikan dalam konten ini, ya, video ini saya jelasin, saya berikan yang sebenar-benarnya, yang sedetilnya, bahwa memang benar yang terbaik. Setelah saya mempelajarinya, saya mengatakan kepada Anda video ini bahwa investasi emas itulah yang paling terbaik dibanding investasi lainnya. Misalnya yang sangat konservatif ya, misalnya tanah atau rumah, tetap emas yang paling terbaik. Saya di sini ada beberapa komentar miring juga mengatakan bahwa saya ini dianggap sebagai penjual emas ya. Saya tidak punya uang, saya bukan toko emas, dan saya bukan seperti Antam yang menjual emas ya. Saya di sini hanya memberi edukasi kepada Anda mana yang paling terbaik. Hati kecil saya ini mencintai Anda semuanya. Saudara semua, saya mengasihi saudara semua, saya menyayangi saudara semuanya. Jadi saya memberikan edukasi yang terbaik kepada Anda semuanya yang menonton video ini. Saya ingin dalam hati kecil saya supaya Anda semua menikmati profit yang maksimal. Ya, Anda punya uang berlebih, Anda bisa dapat akumulasi profit yang maksimal. Dan bagi yang tidak memiliki yang tidak memiliki yang banyak, Anda juga bisa mendapatkan profit yang maksimal dengan investasi yang bisa Anda, walaupun Anda tidak memiliki uang yang banyak, Anda pun juga bisa berinvestasi di logam mulia emas dibanding investasi lainnya yang misalnya tanah, rumah, dan lain-lain. Kenapa bisa begitu? Makanya video ini saya selalu bicarakan tentang emas, karena itulah kelebihan-kelebihan dari investasi di logam mulia emas. Karena ini saya jelasin ya, karena logam mulia emas Anda bisa memulainya dengan 10 gram ya, 100 gram ya, 1 kilo, bahkan sampai ton, ratusan ton. Nah, jika harga emas itu 1 gram sekarang sekitar ya 901 juta harga emas Antam, Anda bisa memulai dengan 9 juta atau 10 juta dibanding Anda harus beli rumah atau membeli tanah, investasi rumah atau tanah yang harganya cukup mahal ya. Nah, atau investasi lainnya, saham pun juga memang, tapi ini nanti saya jelasin perbedaannya, resiko dan keuntungan-keuntungan lain. Oke, saham logam mulia emas atau perak ya, yang saya pentingkan di sini adalah logam mulia emas. Nah, kelebihan logam mulia emas dibanding investasi lainnya adalah, yang pertama adalah emas itu sangat liquid. Dalam artian liquid adalah emas itu sangat cair, mudah dicairkan, mudah diperjualbelikan ya. Anda bisa mudah membeli emas, Anda juga mudah menjual emas. Anda membeli emas di Indonesia ini, Anda bisa membeli di mana-mana, bisa menjual logam mulia emas ya, bisa di toko-toko emas juga ya. Tapi saya sarankan Anda lebih baik membeli emas di PT Antam ya, punya pemerintah yang memang Antam yang mencetak logam mulia di Indonesia ya. Jadi karena pertambangan emas, dan Antam juga yang mencetak logam mulia emas, yang dapat sertifikat logam mulia emas di Indonesia adalah PT Antam. Jadi Anda bisa membeli di Antam, logam mulia emas Antam. Setelah Anda ke logam mulia
emas antam. Jadi ada juga beberapa yang menanyakan bahwa kalau saya beli bagaimana saya jual. Nah, di Antam juga menjual emas dan perak ya. Ya, logam mulia itu emas perak. Nah, Anda di Antam itu ada harga, supaya bagi yang belum mengerti ya, di Antam itu ada harga beli dan jual. Jika Anda sudah punya logam mulia emas, Anda bisa menjualkan ke Antam, atau perak Anda bisa menjualkan ke Antam. Nah, Anda melihat ke harga belinya sekian 900 100. Nah, itu 920.000. Nah, ini harga belinya. Nah, Antam membeli, jika Anda menjual Antam, Anda melihat ke harga beli. Jika Anda belum punya logam mulia emas, Anda ingin membeli emas, Anda melihat di harga jual Antam. Nah, begitu. Dengan perak pun begitu. Jadi jangan Anda tanyakan lagi bahwa kalau saya beli di mana saya jual ya. Ini sangat liquid. Hari ini Anda mau beli, besok Anda jual. Hari ini Anda beli, langsung Anda jual pun bisa. Nah, tapi kan Anda ada rugi di selisih harga jual dan beli spreadnya. Nah, di situ. Jadi ini sudah cukup jelas ya bahwa logam mulia itu sangat liquid ya. Liquid ya, sangat cair sekali. Jadi ada pembeli dan penjual. Dalam jumlah berapapun ya, siap membeli dan menjual. Ada pembelinya, dan saat itu juga, seketika itu juga. Yang penting harganya, harga Anda sudah sepakat dengan harga, Anda tinggal melihat aja harga jualnya berapa kalau Anda mau menjual. Anda lihat harga belinya, yang mau membeli PT Antam itu atau toko emas atau yang lainnya, Pegadaian atau yang lainnya. Ya, Anda bisa beli juga di Pegadaian, Anda bisa jual juga Pegadaian. Jadi sangat cair, mudah diperjualbelikan. Jadi pada saat Anda membutuhkan uang, kebutuhan Anda yang mendesak, Anda bisa mencarikan aset emas yang berwujud itu, ya, dengan mudahnya. Nah, itu. Kalau investasi yang lainnya, dibandingkan dengan investasi yang lainnya misalnya tanah, rumah, sama-sama bisa harganya naik, ya. Rumah harganya juga naik cukup tinggi, ya. Rumah juga bisa untuk dipakai untuk keuntungannya, bisa pakai untuk disewakan, ya. Ada punya. Kalau emas, Anda hanya mendapatkan keuntungan dari perolehan modal. Jadi Anda beli sekarang, Anda tunggu harga naik, Anda jual. Tetapi kalau misalnya Anda membeli rumah, ya Anda bisa mendapatkan, jika Anda tidak ingin ingin menjual lagi, Anda bisa mendapatkan passive income dari menyewakan rumah itu, rumah atau apartemen, ya. Tetapi pada saat Anda mau menjualnya itu sangat susah sekali, tidak liquid. Nah, jadi sudah jelas, Anda butuh uang, Anda pasti menjual di bawah harga pasar. Itu pun kalau ada yang membeli, kalau kondisi ekonomi sekarang ini, kondisi ekonomi yang tidak menentu, tidak ada yang membeli rumah atau apartemen. Ingat itu. Anda banting harga pun tidak ada yang membeli. Nah, kebalikannya justru orang membeli emas dan logam mulia. Nah, jadi itulah perbedaannya di situ. Apalagi tanah, Anda sampai botak pun tidak ada yang membeli, ya. Nah, kuncinya di sini adalah jika Anda mau memberikan warisan kepada anak Anda. Nah, orang dulu itu memberi warisan rumah dan tanah. Ya, nanti anaknya ribut sampai bunuh-bunuhan, tanahnya belum laku, rumahnya belum laku, ya. Tapi kalau Anda ingin memberikan warisan kepada anak Anda berikanlah warisan kepada emas, di logam mulia emas. Karena saat itu mereka ribut tentang pembagian harta, tinggal dijual, dibagi, selesai. Ya, tidak ada sampai bunuh-bunuhan, meninggal, tanah pun belum laku. Ada banyak kejadian gitu. Orangnya udah mati, tanah belum laku. Ya, ya begitu. Masalah kenaikan harga, mungkin tanah dan rumah naiknya lebih tinggi, ya. Tetapi nanti pada saat jual sama aja juga, harus dibanting harganya juga. Tidak ada yang mau beli, sudah stres, tidak ada yang mau beli. Jadi kelebihan itu. Kalau kalau Anda tanya saya mana yang terbaik, saya emas. Saya tidak akan membeli rumah atau tanah. Saya butuh yang cair, yang gampang dijual. Karena saya sudah punya pengalaman pahit menjual rumah, susahnya minta ampun. Ya, jadi lebih baik itu yang gampang dijual. Kita bukan bicara tentang harganya naik, tapi kita kapan bicara tentang gampangnya dijual.
Itu yang paling penting. Kapan yang keluarnya yang cepat itu yang paling penting, bukan harganya naik ya. Itu yang harus Anda pahami itu. Nah, makanya saya bilang yang paling penting, yang paling luar biasa di sini adalah emas. Oke. Yang kedua adalah emas itu adalah sarana lindung nilai kekayaan Anda. Jika kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti sekarang ini, kondisi global yang tidak menentu, kondisi ekonomi negara yang tidak menentu, inflasi yang cukup tinggi. Nah, sarana lindung nilai terbaik adalah emas. Karena aset emas itu akan diburu orang di seluruh dunia. Jika ada kondisi ekonomi, karena bisnis mandek, bisnis tidak jalan. Nah, semua orang di dunia itu menyimpan ke aset yang berwujud logam mulia ini, emas. Oke, nah itulah manfaat ya, keuntungan Anda berinvestasi di emas. Nah, bisa juga sebagai sarana diversifikasi. Jadi Anda bisa investasi di saham, ya, di obligasi. Nah, di saham memberikan return yang tinggi, memberikan Anda juga dividen, ya. Tetapi saham risikonya juga sangat tinggi, fluktuasi naik turun harganya juga cukup tinggi. Nah, harga emas logam mulia ini cenderung stabil, fluktuasinya tidak tajam, ya, naik turunnya tidak tajam, cenderung stabil, dan kenaikannya juga stabil ya. Kalau Anda investasi di emas itu sekitar 5-20% per tahun keuntungan. Ini emas lebih cocok untuk investasi jangka panjang. Jadi seharusnya Anda yang kaum milenial yang masih muda ya sekarang, seharusnya di masa Anda masih muda ini lebih baik Anda berinvestasi di logam mulia emas. Karena harga logam mulia emas itu cenderung stabil dan setiap tahun itu meningkat, naik terus. Tidak seperti Anda investasi di saham atau apalagi kripto yang tidak jelas, yang tahun 2022 mungkin sudah bisa hilang dari peredaran muka bumi ini. Nah, Anda trading saham pun itu saham sekarang itu sangat rentan sekali karena memang kebijakan US selalu mendevaluasi mata uang, maka setiap berapa tahun itu selalu terjadi market crash ya. Karena kondisi-kondisi yang inflasi yang cukup tinggi nanti setiap berapa tahun ya, ekonomi setelah naikin suku bunga 2002, ekonomi mulai stuck, ekonomi bertumbuh lagi, terjadi crash lagi. Jadi setiap berapa tahun ada crash. Nah, setiap terjadi krisis ekonomi, kondisi tidak menentu, itu harga saham itu pasti jatuh dan emas akan naik. Nah, emas ini selalu naik itu mengikuti inflasi. Jadi emas selalu bisa lebih melawan inflasi. Jadi kenaikan harga-harga bahan pokok ya, emas itu selalu bisa lebih tinggi daripada inflasi. Kenaikan harga emas itu. Ini sudah diikuti sudah berpuluh tahun dari dulu sampai sekarang itu emas itu adalah logam mulia, sarana investasi yang bisa melawan inflasi yang terjadi. Nah, kalau kondisi yang tidak menentu, harga saham turun, harga emas naik. Jadi yang paling bagus, kalau kondisi normal, harga emas itu bukan menurun, tapi harga emas itu cenderung stabil. Karena jumlah permintaan akan emas itu berkurang saja. Tapi emas tidak turun harganya, aset itu tetap, tapi stabil, kenaikannya lambat. Tapi kalau kondisi yang sudah tidak gonjang-ganjing, krisis, kondisi inflasi yang cukup tinggi, harga emas mulai terdobrak naik lagi. Jadi emas itu cenderung stabil dan aset yang paling aman, ya, paling aman dan liquid, ya. Terus emas itu juga yaitu tadi karena kalau Anda investasi di mata uang itu cenderung ya, misalnya Anda pegang rupiah itu atau US dollar, rupiah itu cenderung terdepresiasi karena ada cetak uang atau US dollar, selalu mata uang itu selalu dengan mudah bank sentral itu mencetaknya sesuka hati. Sedangkan emas itu adalah aset yang berwujud ya. Jadi tidak seperti mata uang yang dicetak dalam jumlah yang banyak sesuka hati, akhirnya nilainya merosot. Nah, itulah kelebihan dari emas ya, menjaga nilai aset Anda jangan tergerus
dari inflasi ya, kenaikan harga-harga barang. Yang pasti di sini yang paling luar biasa di emas adalah mudah dicairkan, liquid. Kapan saja Anda menjual, investasi yang paling aman dan harganya tidak pernah jatuh dalam, harganya stabil, cenderung stabil dan kecenderungan meningkat tiap tahun. Meningkat terus tiap tahun, 5-20% per tahun. Jadi emas itu lebih cocok Anda investasi jangka panjang. Ya. Ya Anda bisa contohkan aja waktu tahun 1997-98 harga emas 97 itu masih 24.000 per gram. Jadi 1 kilo emas itu sekitar 24 juta. Jika Anda dibandingkan dengan deposito, ya, misalnya Anda memberikan warisan kepada anak Anda, nah Anda pegang segenggam 1 kilo emas itu seperti segenggam handphone Anda simpan ya, 24 juta itu. Sekarang 1 kilo itu tahun 2021 ini sudah 1 miliar ya. Nah, dibandingkan dengan deposito Anda 24 juta itu, kalau kita lawan dengan inflasi ya, emas bisa melawan inflasi itu. Jadi saya sudah kasih contoh ini berapa tahun dari 97 dengan sekitar 25 tahun ya, 24 tahun, 23-24 tahun 2021 ini 24 juta Anda itu sudah jadi 1 miliar. Sedangkan kalau Anda deposito ya 24 juta Anda tidak bisa melawan inflasi. Sampai dengan tahun 2021 mungkin 24 juta Anda mungkin masih sekitar 100 jutaan atau 100 juta lebih. Tapi emas sudah 1 miliar. Nah, itulah yang saya mau katakan bahwa emas bisa melawan inflasi. Jadi emas adalah investasi jangka panjang, cocok untuk warisan Anda. Jadi para orang tua, kalau mau memberikan warisan kepada anak Anda, jangan Anda memberikan warisan dalam bentuk uang. Jangan memberikan warisan dalam bentuk harta uang. Ya, boleh berikan warisan dalam bentuk tanah dan rumah, itu bagus sekali. Tapi yang satu yang saya mau katakan, tanah dan rumah tidak mudah dicairkan. Yang paling bisa melawan inflasi adalah dan gampang dicairkan adalah emas. Anda simpanlah harta buat warisan anak Anda dalam bentuk logam mulia emas. Inilah langkah yang bijak yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang dan zaman dulu. Nah, inilah video ini saya memberikan edukasi kepada Anda semuanya. Bukan saya menjual emas ya, tapi saya memberikan edukasi yang terbaik kepada Anda supaya Anda lebih bijak bagaimana mencermati keadaan. Anda harus tahu bahwa musuh harta Anda adalah inflasi. Bagaimana Anda bisa melawan inflasi itu adalah dengan cara Anda menyimpan aset Anda itu di logam mulia emas. Oke, emas itu punya segudang keuntungan-keuntungan ya. Ada yang lain yang saya tidak bisa sebutkan di video ini ya nanti. Tapi yang perlu Anda tahu juga bahwa emas itu juga punya kelemahan. Ya. Kelemahan itu di emas itu karena dia dalam bentuk fisik. Jadi kelemahannya adalah resiko kehilangan. Nah, jadi kalau Anda harus lihat di lingkungan tempat tinggal Anda. Kalau lingkungan tempat tinggal Anda itu tidak nyaman, jika Anda membeli logam mulia emas di Antam, Pegadaian atau di mana, ya, jangan Anda cerita kemana-mana bahwa Anda itu lagi membeli logam mulia emas. Ya, nanti rumah Anda akan digondol maling. Ya. Nah, kalau Anda membeli dalam jumlah yang banyak logam mulia emas, Anda bisa menggunakan fasilitas yang ada di bank-bank itu, yaitu safe deposit box, yaitu untuk menyimpan barang-barang benda-benda yang bernilai tinggi ya. Anda bisa menyewa safe deposit box di bank-bank. Nah, untuk menyimpan emas Anda supaya lebih aman karena dia dalam bentuk fisik, jadi ada risiko dimaling, risiko kehilangan di sini. Dan juga ada banyak sekali emas itu karena investasi yang terbaik ya, untuk nilai harganya cenderung stabil dan naik terus.
maka banyak sekali penipuan-penipuan ya yang mengatasnamakan investasi emas lah, Anda menyetor dana nanti diberikan penghasilan yang tinggi ya, memberikan return yang tinggi dari hasil investasi Anda ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan itu dan sudah terjadi ya, contohnya perusahaan namanya Gold Billion Indonesia atau GBI, ada namanya Virgin Gold Mining Corporation atau FGMC, ada juga perusahaan Indonesia yang namanya berbasis syariah yang menjual emas, namanya Gold Traders Indonesia Syariah GTIS ya. Itu semua dalam bentuk money game yang menipu investor-investor di Indonesia, memberikan penghasilan pendapatan atau memberikan keuntungan yang tinggi dari investasi emas. Nah, itu banyak sekali penipuan-penipuan itu. Nah, Anda harus hindari itu. Emas ini Anda melakukan sendiri, Anda beli dan Anda simpan, tidak perlu percaya dengan perusahaan-perusahaan yang niatnya mau menipu itu. Nah, terus dampak emas juga itu sangat kecil sekali terhadap ekonomi yang real, karena emas kan Anda hanya membeli emas, Anda mendapatkan perolehan modal. Sedangkan kalau Anda berbisnis ya, Anda beli saham atau yang lain, investasi Anda di bisnis Anda atau Anda beli saham, Anda punya manfaat terhadap ekonomi real, karena perusahaan itu mendapatkan untung dan dari keuntungan itu perusahaan menambah ekspansi ya, terus lapangan kerja baru dan semuanya akan ekonomi semua bertumbuh ya. Ada barang-barang produksi dibelanja dan yang menjualnya juga mendapatkan keuntungan dari situ ya, pokoknya membantu ekonomi. Nah, bukan perorangan tapi untuk ekonomi ya, yang bisnis yang lain. Tapi kalau emas hanya untuk Anda sendiri, Anda mendapatkan perolehan modal dari situ. Nah, yang saya mau katakan di sini bahwa emas merupakan investasi yang jangka panjang ya, tidak bisa untuk jangka pendek ya, karena cenderung nilainya itu tidak naik dalam waktu yang cepat ya. Kalau emas itu naik dalam waktu cepat itu pada saat kondisi ekonomi global yang tidak menentu ya, seperti saat-saat ini ya, bulan Desember ini, nanti Januari, Februari yang inflasi yang cukup tinggi. Nah, emas itu akan naik, agak tinggi ya, agak cepat ya. Tetapi kalau kondisi sudah normal, emas itu cenderung melambat karena orang sudah mengurangi pembelian emas ya. Mereka sudah kembali ke bisnis real mereka, bukan mereka tidak beli emas, tapi angka pembeli emas itu sudah melambat sedikit. Jadi emas itu cenderung harganya stabil aja, tapi tidak menurun, harganya stabil. Jika inflasi sudah tinggi lagi, harganya mulai naik lagi. Nah, jadi tapi yang pasti di sini adalah emas itu, logam mulia itu adalah instrumen investasi yang bisa melebihi inflasi, bisa melawan, bisa melebihi inflasi. Ya. Nah, jadi saya pikir cukup di sini informasi saya tentang investasi yang terbaik ya. Jadi investasi yang terbaik adalah emas. Anda trading saham bagus sekali dalam jangka pendek, naiknya luar biasa tinggi sekali. Tapi saham itu pada satu titik, kalau kondisi yang ekonomi lagi tidak menentu, crash, maka harga saham pun juga fluktuasi, turun juga tajam. Nah, inilah keuntungan dan kelebihan. Nah, cukup sekian video saya. Saya pikir Anda sudah paham tentang kelebihan-kelebihan dari investasi emas ya. Karena investasi emas ini tidak pernah habisnya. Apalagi Anda tahu negara India, setiap acara-acara festival keagamaan atau perayaan-perayaan apapun, semua ornamen apapun juga memerlukan emas. Jadi permintaan emas itu selalu tinggi di dunia. Nomor satu India, China, dan semua negara itu membutuhkan emas. Bank-bank sentral juga membutuhkan emas sebagai cadangannya, devisanya. Dan emas itu cenderung naik setiap tahunnya, melawan inflasi. Jadi investasi yang paling terbaik untuk jangka panjang adalah investasi dalam logam mulia emas. Cukup sekian video saya, semoga Anda mendapatkan inspirasi dari sini, Anda mendapatkan manfaat dari sini, sehingga Anda bisa
berubah cara berinvestasi Anda. Anda bisa berubah cara memberikan warisan kepada anak Anda. Yang satu di sini bahwa semua investasi bisa menghasilkan profit, bisa menghasilkan keuntungan yang besar, yang tinggi, bahkan melebihi berkali-kali lipat dari emas. Tapi yang satu yang saya mau katakan kepada Anda yang luar biasa adalah Anda harus tahu bahwa bagaimana saya menjualnya. Jika Anda menjualnya mudah, gampang, itulah investasi terbaik, itulah safe haven, itulah investasi surga Anda. Ujung-ujungnya bukan harganya naik, tapi ujung-ujungnya bagaimana kita gampang menjualnya. Saat ini kita mau menjual, kita butuh uang, langsung dicairkan. Itulah logam mulia emas. Terima kasih Anda semuanya, semoga Anda sukses. Tapi jangan lupa Anda subscribe, tolong subscribe channel YouTube ini dan tekan lonceng supaya Anda bisa mendapatkan notif dari video berikutnya. Sukses untuk Anda.